Perkenalkan, ini adalah Surjono Sukanto. Dia adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat, Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional, dan dia adalah Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Para sosiolog biasanya mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau ajak. Artinya, perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi metodologi hukum dalam penelitian hukum. Pertama adalah untuk memperinci ilmu yang bersangkutan secara konkret. Artinya, secara lebih tegas adalah apa yang menjadi pusat perhatian dari para ahli dan para sarjana yang mengkhususkan diri pada suatu ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, kalangan hukum tidak akan memusatkan perhatiannya terhadap setiap aspek dari suatu perseroan terbatas. Pusat perhatiannya akan tertuju pada akta pendiriannya, hubungan hukum antara Dewan Komisaris dengan direksi, hubungan hukum antara para pemegang saham dengan Dewan Komisaris, dan seterusnya. Kemudian, yang penting adalah untuk memperinci apa yang dianggap sebagai sebab-sebab khusus daripada dependent variables tersebut di atas. Misalnya, apabila seorang sarjana hukum meneliti akta pendirian suatu perseroan terbatas, maka dia akan menelaah semua peraturan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pendirian perseroan terbatas tersebut. Berikutnya yang akan aku jelaskan adalah tujuan penelitian hukum. Ada 4 poin untuk tujuan penelitian hukum. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah. Kedua adalah untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok. Ketiga adalah mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain, dan yang terakhir, keempat, adalah menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab dan akibat. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah macam-macam penelitian hukum. Dari sudut sifatnya, macam penelitian hukum ada 3. Yang pertama, penelitian eksploratoris atau penjelajahan. Yang kedua, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Dari sudut bentuknya juga ada 3 macam. Pertama, penelitian diagnostik. Yang kedua, penelitian perspektif. Dan ketiga, penelitian evaluatif. Dari sudut tujuannya, ada penelitian fact-finding, penelitian problem identification, dan ketiga, penelitian problem solution. Dan yang terakhir dari sudut pandang penerapannya juga ada 3. Yang pertama, penelitian murni. Yang kedua, penelitian yang berfokuskan masalah. Yang ketiga adalah penelitian terapan atau terpakai. Selanjutnya adalah jenis-jenis data. Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, dan yang kedua diberi nama data sekunder. Di dalam melakukan penelitian hukum, baik yang normatif maupun yang sosiologis atau empiris, sebaiknya menggunakan langkah-langkah yang biasanya dianuti dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Langkah pertama adalah perumusan judul penelitian. Yang kedua, perumusan pengantar permasalahan, perumusan masalah, penegasan maksud dan tujuan, penyusunan kerangka teoritis, penyusunan kerangka konsepsional, perumusan hipotesa, pemilihan atau penetapan metodologi, penyajian hasil-hasil penelitian, analisa data yang telah dihimpun, penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian, perumusan kesimpulan, dan yang terakhir penyusunan saran-saran. Selanjutnya adalah pola pengarahan penelitian hukum. Suatu keahlian di bidang ilmu pengetahuan atau teknologi menunjuk pada kegiatan-kegiatan nyata yang benar-benar dikerjakan oleh seorang ilmuwan, yang sebaiknya tidak dicampur adukan dengan pendidikan formil yang diperoleh dari lembaga-lembaga ilmiah tertentu ataupun dari lapangan. Fungsi hukum dalam masyarakat.
Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini. Walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada? Yang pertama adalah fungsi hukum sebagai a tool of social control. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana sosial kontrol dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya adalah bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Ahmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan peranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Di samping itu juga merupakan fungsi pasif, yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya adalah kedua, fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya apa? Untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat manapun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat merupakan langkah mendasar seolah-olah semua orang mengetahui sudah final atau sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana. Selanjutnya adalah fungsi hukum sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik-politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan sebagai politik yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara yuridis. Yang kelima adalah fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian sebagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Selanjutnya adalah hukum dalam masyarakat berkembang. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauh mana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian, hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat.
Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah. Hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat tersebut. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya apa? Bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan kepada masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan, keadilan, serta memberikan kepastian hukum.